Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azami TV. Oke, baik, kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan prosedur pemeriksaan medical check up part kedua ya. Oke, ikuti selanjutnya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Prosedur pemeriksaan medical check up ya pada saat part pertama, yaitu sampai dengan pemeriksaan tanda vital ya. Tanda vital yang dilakukan oleh dokter ya. Pertama yaitu tanda vital ya. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik meliputi apa aja? Oke, baik, saya akan bahas. Dokter mengawali pemeriksaan fisik dengan menimbangkan berat badan dan mengukur tinggi badan pasien ya. Pada saat sebelum ke dokter masuk ke ruangan, nanti Anda akan ditensi oleh perawat juga, atau misalkan diukur berat badannya, tinggi badannya oleh perawat ya, asisten dokternya. Nah, kemudian dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap sejumlah bagian tubuh yang meliputi pertama pemeriksaan kepala dan leher. Nah, pasien akan diminta membuka mulut dengan lebar agar dokter dapat memeriksa kondisi tenggorokan dan amandel. Apakah ada amandel di tenggorokannya misalkan, atau ada radang tenggorokan, nanti akan diperiksa nanti lewat senter atau apa. Anda buka mulutnya dengan maksimal. Nah, pada saat itu dokter akan mengevaluasi tenggorokan Anda ya. Terus setelah itu dokter juga akan memeriksa kualitas gigi ya, gigi, gusi, terus telinga, hidung, mata, kelenjar getah bening, dan kelenjar tiroid. Jadi daerah kepala semuanya akan dievaluasi ya sama dokter. Misalkan mata misalkan ada rabun jauh atau apa, atau misalkan ada kelainan tidak simetris kanan atau kiri. Misalkan di telinga juga, misalkan pernah ada gendang telinga yang pecah, atau misalkan di tenggorokan ada amandel atau yang tadi saya sebutkan ya, radang tenggorokan, nanti akan terdeteksi itu ya. Untuk yang pertama ya. Untuk kedua, pemeriksaan paru ya, dokter akan menggunakan stetoskop untuk mendeteksi suara abnormal yang mungkin terjadi di organ paru ya. Nanti stetoskop itu Anda sebelumnya dibuka dulu bajunya. Setelah itu nanti dokter akan mendeteksi lewat stetoskop kanan, kiri, bawah, daerah dada, paru-paru Anda akan dites ya, apakah ada kelainan atau tidak. Nanti terlihat suara detak, misalkan jantung juga terdeteksi, dan paru-paru nafasnya terdeteksi juga ya. Misalkan abnormal atau normal, nanti akan dievaluasi. Oke, selanjutnya pemeriksaan jantung ya. Mendeteksi jantung yang tidak beraturan atau gejala yang menunjukkan adanya gangguan jantung dengan menggunakan stetoskop. Nah, yang tadi saya sebutkan ya. Jadi nanti jantungnya akan dicek ya terlebih dahulu, apakah misalkan ada kelainan segala macam. Misalkan wah ada kelainan nih, nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu berupa radiologi ya. Setelah ini saya akan bahas selanjutnya di part ketiga ya, untuk pemeriksaan lebih detail tentang masalah rongsen jantung, karena itu bagian ahlinya saya, radiografer ya, dan nanti akan dibaca oleh dokter spesialis radiologi gitu. Nah, pemeriksaan perut. Pada pemeriksaan ini dokter akan menekan perut pasien untuk mendeteksi ukuran hati dan keberadaan cairan perut ya, serta mendengarkan bunyi usus dengan menggunakan stetoskop. Nanti semuanya terevaluasi, daerah perut juga ya. Misalkan pemeriksaan perut, misal ada kelainan benjolan atau cairan ya, mendengar bunyi usus dengan menggunakan stetoskop itu akan dideteksi. Kalau misalkan ada kelainan, balik ke penunjang, yaitu berupa radiologi, yaitu USG bagian perut. Kalau misalnya ada kelainan di situ, itu bagian radiologi pula. Oke. Nanti akan diperiksa oleh bagian yang
memegang langsungnya itu dokter spesialis radiologi. Kalau misalkan ada kelainan batu ginjal atau misalkan ada batu empedu, atau misalkan hatinya tidak, misalkan ada infeksi atau yang lain, misalkan ususnya bermasalah, itu akan terdeteksi lewat USG lebih detailnya, itu yaitu USG whole abdomen ya namanya, jadi USG keseluruhan. Nah, selanjutnya pemeriksaan kulit untuk mendeteksi adanya gangguan pada kulit dan kuku. Itu saya juga belum pernah ya untuk pemeriksaan tersebut. Pengalaman saya sih jarang ya. Ini masuk ke bagian MCU, medical check up. Oke. Nah, untuk pemeriksaan saraf mengukur kekuatan otot, refleks tubuh serta keseimbangan yang mungkin terganggu. Biasanya nanti akan dites sama dokter. Sarannya dokter spesialis dokter MCU tersebut yang lebih tahu ya. Nanti itu salah satunya. Nah, dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan kepada pasien. Untuk pasien pria ya, akan dilakukan pemeriksaan penis dan testis guna melihat apakah ada infeksi atau peradangan. Nah, ini saya juga pernah ya, waktu masuk kerja pernah dites seperti itu. Waduh, rasanya gak enak banget. Nah, itu Anda kalau misalkan dapatnya dokter perempuan apalagi, waduh, saya biasanya dokter perempuan ada khusus untuk pasien perempuan, kalau misalnya laki-laki ada khusus pasien laki-laki. Jadi seperti itu ya, mendingan Anda minta pasien laki-laki, takutnya Anda dapat pasien perempuan, aduh itu bahaya banget gitu. Nanti akan dites, biasanya ada kelainan nggak di testisnya, misalkan skrotumnya, atau ada peradangan atau yang lainnya, nanti dokter akan tahu ya detail ya tentang itu. Jadi pasrah aja ya. Nah, untuk perempuan ya, biasanya untuk perempuan, sebentar. Yang laki-laki ya, yang laki-laki masih, serta pemeriksaan prostat dan colok dubur. Aduh, colok dubur ya, udah berasa lah gimana colok bagian duburnya. Nanti mungkin di situ dokter akan melihat ada ambeien atau enggak, ada kelainan duburnya atau segala macam. Itu biasanya lebih detail ke pemeriksaan yang masuk akmil atau tentara, polisi segala macam, itu biasanya ada pemeriksaan tersebut ya. Tapi untuk karyawan saya sih alhamdulillah belum pernah untuk pemeriksaan tersebut ya, colok dubur ya. Untuk pasien wanita ya, dokter akan melakukan pemeriksaan payudara dan panggul. Nah, untuk wanita payudara dan panggul ya, biasanya payudara akan diraba ya, misalkan ada benjolan atau yang lainnya, dokter akan tahu ya. Takutnya ada kista atau yang lainnya, dokter akan tahu ya. Terus panggulnya kalau misalkan bermasalah, misalkan ada sesuatu kelainan, nanti biasanya dokter akan ngasih tahu di situ juga ya. Nah, untuk wanita ya, karena ini pemeriksaan payudara, di situ Anda minta request pemeriksaannya dengan dokter perempuan ya. Kalau misalkan Anda mau sama laki-laki ya silahkan, itu terserah Anda. Kalau misalkan nggak ada laki-laki tapi Anda tetap minta perempuan ya, Anda minta tolong dengan reschedule ulang aja medical check up-nya. Kalau enggak ya terserah Anda itu ya. Saya sih sarankan untuk dokter perempuan kalau untuk perempuan ya. Mungkin itu aja ya. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kurang jelas ya. Ini part 2 ya. Untuk kalau misalkan pengen tahu lebih jelas sebelumnya, silahkan ke part 1 ya, lebih jelas. Gitu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.